Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 123.1003. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Imam Agung Prakoso SSYMH. Yang pertama, mengenai permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Pertama, mengenai keterbatasan akses pendidikan yang sering kita dengar. Nah, gimana sih cara penyelesaian untuk permasalahan pendidikan terkait keterbatasan akses pendidikan? Pertama itu dengan cara membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil dan tertinggal. Nah, membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil dan tertinggal memiliki beberapa hal yang penting. Pertama itu, kita bisa memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kedua itu, kita dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua itu, memberikan bantuan dana pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Ketiga, melaksanakan program PJJ. Nah, apa sih itu program PJJ? Nah, jadi program PJJ di sini yaitu program pendidikan jarak jauh. Nah, yang bertujuan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Kedua itu kurikulum yang rendah. Nah, gimana sih penyelesaian untuk permasalahan pendidikan terkait kurikulum yang rendah? Pertama itu dengan meningkatkan gaji dan tunjangan guru. Kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan. Yang ketiga, memperketat seleksi calon guru. Nah, dengan adanya ini, guru bisa mengapresiasi dan mengevaluasi dirinya sendiri. Selanjutnya, kurikulum yang tidak relevan. Cara penyelesaiannya, permasalahan pendidikan terkait kurikulum tidak relevan bisa dengan mengevaluasi kurikulum. Nah, tujuan mengevaluasi kurikulum ini untuk mengidentifikasi area yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan siswa. Selanjutnya, kita bisa dengan merevisi kurikulum. Berdasarkan evaluasi, melakukan revisi pada kurikulum dengan menghapus, menambah, atau mengubah materi yang tidak lagi relevan, serta menyesuaikannya dengan perkembangan terkini. Selanjutnya, pendidikan yang tidak lagi relevan. Nah, cara penyelesaian permasalahan pendidikan terkait kesenjangan pendidikan antar daerah bisa dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah terpencil atau pemerataan pendidikan hingga daerah pelosok lewat program bantuan. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pendidikan dengan cara membangun ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan yang memadai serta menyediakan peralatan belajar yang lengkap dan modern. Selanjutnya, rendahnya minat baca dan budaya literasi. Nah, cara penyelesaiannya untuk permasalahan pendidikan terkait rendahnya minat baca dan budaya literasi bisa dengan meningkatkan minat baca melalui berbagai program dan kegiatan literasi. Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Nah, permasalahan pendidikan ini bisa dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Yang kedua, mengenai urgensi perkembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini kan merupakan landasan fundamental dalam dunia pendidikan. Nah, ia bagaikan kompas yang mengarahkan proses belajar mengajar agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, maka dari itu perkembangan kurikulum menjadi hal yang urgen dan tidak bisa diabaikan. Ada beberapa alasan mengapa perkembangan kurikulum itu sangat penting. Pertama, mengikuti perkembangan zaman. Nah, dunia ini kan terus berkembang dengan pesat, seperti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya yang begitu cepat. Menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum yang statis dan ketinggalan zaman tidak akan mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.
Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Yang keempat, memenuhi standar pendidikan. Setiap negara memiliki standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah. Kurikulum perlu diperbarui untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi standar pendidikan yang berlaku. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan terus relevan, berkualitas, dan mampu menghasilkan generasi penerus yang unggul. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.